فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya di channel Boci Juja. Baik teman-teman, kita bahas Mbak Kumaila lagi ya. Ternyata setelah ditelusuri lewat Instagramnya itu, bahwa ditemukan bahwa dia sedang menghafal Quran bersama, katanya si ibunya, menurut teman saya. Jadi ini ada cuplikan videonya. Nah, nanti di akhir video akan saya kasih full hafalan tentang dia menghafal Al-Quran. Oke teman-teman, sekarang yang akan saya bahas ini adalah tentang dari channelnya Mas Tasik Ngaji. Ya, Tasik Ngaji ya, membahas penghafal Al-Quran itu beo. Jadi penghafal Quran itu kognitifnya rendah. Jadi gitu ngomongnya. Jadi secara nggak langsung dia ini memakan senjatanya sendiri. Kalau Indonesia bilang itu senjata makan tuan. Ternyata dia sendiri juga menghafal Al-Quran. Berarti kan dia seperti burung beo. Nah gitu kan lucu. Ya tapi kenapa ya? Ini jadi pertanyaan saya yang besar. Kenapa kok dia malah mengatakan Al-Quran, menghafal Al-Quran itu seperti beo? Padahal dia sendiri itu ada niatan baik loh, bacaannya fasih. Ya seperti ustazah sekarang lah, bacanya fasih sekali. Tapi kenapa penghafal Al-Quran itu seperti beo? Menurut dia, yaitu tadi, hidayah itu mahal teman-teman. Sekali lagi ya saya garis bawahi, hidayah itu mahal ya. Makanya kita tiap hari itu minta sama Allah supaya ditetapkan iman Islam terus sampai akhir hayat kita teman-teman. Jadi begitu teman-temannya. Jadi teman-teman di luar sana yang masih marah ya, mohon dimaklumi teman-teman ya. Kalau urusan hidayah itu bukan manusia lagi yang yang ikut campur, tapi itu urusan Allah. Minallah, dia yang berkehendak siapa yang pantas untuk diberi hidayah, dan dia juga berkehendak siapa yang dia sesatkan. Jika ada yang sudah disesatkan, maka tidak ada yang bisa membantunya untuk kembali ke jalan yang lurus. Tapi sebaliknya, jika sudah diberi hidayah, disesatkan seperti apapun tidak akan tersesat. Jadi itu teman-teman yang saya garis bawah itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan membahas tentang kehebatan Al-Quran. Satu tema saja, yaitu seorang jenazah yang masih utuh jasadnya. Ya teman-teman mungkin bisa berakal ya, menganalisis ya, kenapa di tanah yang sama ada jasad yang utuh serta ada jasad yang membusuk. Coba teman-teman logikanya saja. Struktur tanah sama-sama dikubur, tapi kenapa masih ada yang jenazah utuh bahkan berpuluh-puluh tahun? Tapi ada juga jenazah, jasadnya orang itu yang baru dikubur selama beberapa menit dibongkar. Ya dibongkarnya ini karena ada salah satu teman yang mengantar ke pemakaman, ada yang mengambil arlojinya jatuh, HP-nya jatuh. Nah itu setelah membongkar kuburannya, dia itu ternyata menemukan bahwa jasadnya itu sudah hancur teman-teman, hitungan detik. Kalau lihat dulu di zaman saya masih viral-viralnya anak pemuda yang ditemukan jasadnya sudah hancur seperti orang dipukuli tahun 2009 atau 2010 ya kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah. Itu papanya itu kalau nggak salah mengambil barang, jadi makam itu harus dibongkar teman-teman. Setelah dibongkar, bapaknya kaget. Belum 1 jam, belum 30 menit kalau nggak salah ya, belum 30 menit itu wajahnya itu seperti orang dipukuli teman-teman ya.
Beda lagi dengan orang yang jasadnya utuh. Salah satu jasadnya itu yaitu salah satunya penghafal Al-Quran. Itu tadi. Nah, kembali tadi ke anak yang dipukuli wajahnya itu, katanya suka meremehkan sholat. Nah, di Islam kan sudah diterangkannya, jagalah sholatmu, maka Allah yang akan menjagamu. Lewat apa menjaganya? Lewat sholat. Nah, ini salah satu jasad utuh amalannya, yaitu adalah menghafalkan Al-Quran. Mbakku Maila yang baik hati dan cerdas, ya, ingat ya, Anda diberi kemudahan menghafal itu, diberi hafalan, diberi kemudahan hafal seperti hafiz, hanya diberi. Dan setelah diberi itu jangan lupa mensyukuri atau menjaga. Jaga terus itu hafalan, jaga terus itu Al-Quran dalam hati, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Al-Quran. Itu kata Gus Baha. Jadi teman-teman yang lain, dari kejadian ini menghafal Al-Quran itu, mari kita semangat untuk menghafalkan Al-Quran itu lebih banyak lagi. Syukur-syukur bisa 30 juz. Tidak usah takut, karena di Al-Quran sendiri orang yang terbata-bata itu mendapatkan 2 pahala. Dan yang lancar itu akan ditemani dan dinaungi oleh malaikat. Jadi tidak ada ruginya teman-teman. Mari kita menghafal, karena kelak Al-Quran itu akan datang kepada para pembacanya untuk memberikan syafaat. Syafaat yaitu pertolongan, ya. Besok itu kita butuh pertolongan teman-teman untuk menghadapi siapapun. Sakaratul maut butuh syafaat. Munkar nakir menghadapi malaikat munkar nakir juga butuh syafaat. Man robuka. Kalau yang hafal Al-Quran itu yang jawab bukan Anda, tapi Al-Qurannya langsung. Kalau yang Al-Quran menjawab, pasti tidak ada pertanyaan munkar dan nakir. Jadi itu. Kemudian di padang mahsyar, yaitu salah satunya surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, itu akan datang seperti sayap yang akan menaungi para pembacanya. Ingat ya, baru pembaca, belum penghafal. Levelnya masih pembaca, belum penghafal. Ada lagi itu surat As-Sajadah, juga sama, akan datang seperti 2 sayap yang akan menaungi para pembacanya di padang mahsyar nanti. Tidak boleh disentuh, tidak boleh disiksa orang-orang yang hafal Al-Quran, karena Al-Quran itu kalamullah, ya, kalamullah. Ingat, rukun iman tak ada 6, salah satunya kepada iman kepada Al-Quran teman-teman. Oke, yang berikutnya ini jadi saya izin dulu ya Bapak Tasik Ngaji, mohon izin pinjem wallpapernya dulu. Jadi salah satu kehebatan Al-Quran yaitu anak kecil dengan mudah bisa menghafal dibanding kitab-kitab lain. Saya nggak merendahkan kitab lain, tapi yang mudah dihafal itu adalah Al-Quran, karena bahasa aslinya itu masih terjaga. Kalau bahasa terjemahnya salah, kita bisa kembali ke bahasa aslinya. Jadi jika ada bahasa terjemahan salah, itu mungkin masih bisa direvisi. Tapi kalau bahasa asli itu tidak akan mudah, tidak akan bisa merevisi. Oke teman-teman, jadi kalau ada siapapun kitab yang masih direvisi itu keasliannya masih belum 100%, ya, bukan saya ngomong palsu ya, keasliannya belum 100%. Seperti bensin, kalau diisi dengan cara lain bukan berarti 100% bensin murni, masih bensin campuran atau bensin KW. Ada unsur bensinnya, tapi juga ada unsur yang palsunya, asli bensin dan palsu bensinnya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Mari kita mulai sekarang, mulai menghafal Al-Quran ya. Kita butuh ordal orang dalam akhirat ini siapa aja? Salah satunya Al-Quran dan sholat. Al-Quran dan sholat. Oke, saya beri contoh lagi surat Al-Mulk yang sudah saya bahas di konten kemarin ya.
Ya, lihat komentarnya lucu, banyak yang mendukung dan menghujat. Ya terserahlah, itu hak mereka kok, punya hak untuk membenci, untuk membela, untuk menyayangi, itu terserah mereka. Ya tadi surat Al-Mulk itu salah satunya, itu bisa menghalau malaikat munkar nakir ketika orang itu disiksa. Seandainya pun orang itu tidak sholat tapi hafal surat Tabarok, surat Al-Quran, salah satu surat Tabarok atau surat Al-Mulk, orang itu tidak akan disiksa teman-teman, karena dia menghafal surat Tabarok yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk harus membacanya sebelum tidur. Nah, orang ini hafal tapi nggak sholat, atau bahasa Jawanya beling gitu ya. Jadi jangan ditiru ya, ditirunya membacanya tapi tetap sholat. Sholat itu warna wajib. Itu dari pesan dari Gus Baha seperti itu teman-teman. Jadi terus dibaca ya. Nah, yang disampaikan oleh Bapak Tasik Ngaji ini sungguh sangat baik sekali. Yaitu mulai sekarang tetap jaga terus hafalannya tetap terus. Dengan menjaga hafalan kita akan menjaga lafaz-lafaz Allah, menjaga lafaz-lafaz Quran. Itu tadi. Tingkatannya menghafal tuh, tingkatannya Al-Quran tuh ada 3 menurut Ustaz Hadi Hidayat. Al-Quran tuh terbagi 3. 1 membaca, 2 menghafal, 3 mengimplementasikan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Nah, itu sudah salah satu dengan mengamalkan Al-Quran. Jadi buat apa menghafalnya? Itu tadi, tidak mudah tersesat dan tidak mudah disesatkan. Ada orang tuh gampang dihasut, akhirnya tersesat. Beda dengan orang yang nggak tahu tersesat, itu beda. Karena setan sendiri itu menyukai orang yang sudah paham itu haram tapi masih dilakukan. Nah, tadi setan nggak ridho, nggak rela kalau kita dekat dengan Quran. Tadi makanya kita harus dekat, selalu dekat dengan Quran. Karena dekat dengan Quran ini akan mencurahkan rahmat Allah kepada kita dan keluarga. Oke. Syafaat yang terakhir yaitu kata Ustadz Hadi Hidayat itu nanti, siapa yang menghafal Quran itu dia diberi kesempatan untuk mensyafaati keluarganya 10 anggota, walaupun 10 anggotanya ini divonis masuk neraka. Itu hebatnya teman-teman. Jadi kalau ada keluarga kita yang divonis masuk neraka sepanjang dia masih beriman kepada Allah, ya saya kira sepanjang dia masih beriman, bukan murtad loh ya, kalau murtad beda lagi. Sepanjang dia masih beriman kepada Allah, maka dia layak mendapatkan dari ahli Quran. Maka dari itu siapkanlah satu saja dalam anggota keluarga ini ahli Quran. Nanti untuk kelak untuk membantu kita di akhirat nanti. Oke. Karena keadilan yang sejati itu nanti, keadilan waktu di akhirat. Mungkin sekarang banyak orang yang nggak adil, nah, tapi besok tidak ada sokok-sokokan, besok itu adil seadil-adilnya. Yang jahat, yang baik akan mendapatkan surga, yang buruk akan mendapatkan neraka. Jadi begitu ya. Jadi syafaatnya Quran itu menghalau orang masuk neraka. Jadi orang sebelum masuk neraka, divonis neraka, tapi dia punya hafalan Quran, insya Allah Quran itu akan membela, tidak boleh masuk neraka. Tadi dan Al-Quran besok langsung menghadap Allah, ya Allah, hamba ini selalu membacaku. Jika syafaatku tidak bisa memberikan orang ini pertolongan, maka jadikanlah aku bukan dari bagian dari kitabmu. Jadi begitu teman-teman, itu dari surat Tabarok salah satunya. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.